mengenai apa saja podcastnya Universitas Wisnuwardana Malang. Oke, kali ini kita akan membahas topik yang berhubungan dengan Hari Kartini. Seperti yang kita ketahui, Hari Kartini adalah hari untuk memperingati perjuangan emansipasi wanita, di mana pada saat itu Kartini memperjuangkan hak dan kewajiban perempuan serta mematahkan statement bahwa kaum wanita itu tidak boleh bersekolah lebih tinggi daripada kaum pria. Baik, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial, yaitu Bapak Ratno. Selamat pagi Pak Ratno, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Vira, selamat pagi teman-teman, kabarnya sehat, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ratno telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada hari ini. Baik, tadi kan sempat disinggung mengenai statement bahwa wanita itu tidak boleh bersekolah lebih tinggi daripada kaum pria. Nah, menurut pandangan Bapak Ratno, hal tersebut bagaimana Pak? Iya, kalau ditanya pendapat saya, mungkin benar mungkin tidak ya. Artinya begini, kalau kita lihat di beberapa budaya tertentu, mungkin iya ya, mungkin teman-teman juga melihat itu. Cuman kalau kita lihat di budaya yang lebih luas, sepertinya kesempatan yang diberikan untuk laki-laki dan perempuan kesempatan bersekolah sama sih. Mana kalau kita balik lagi ke belakang, peran gender itu kan memang ditentukan oleh sosial budaya. Jadi hanya di masyarakat itu peran gender itu bisa sama atau berbeda dengan yang lain gitu. Makanya itu tadi yang menguatkan arti bahwa mungkin benar bahwa di budaya-budaya tertentu, di masyarakat tertentu, anak perempuan itu sekolahnya mungkin lebih rendah gitu ya. Cuma di beberapa budaya yang lain saya pikir sama. Bahkan mungkin sekarang banyak perempuan yang sekolahnya juga sangat tinggi kan gitu ya, sampai menyandang gelar guru besar, profesor dan sebagainya. Intinya gitu ya. Baik Pak. Tapi sering kita ketahui juga dalam lingkungan pertemanan saya nih Pak ya, itu sering sekali kayak memandang cewek itu nggak boleh kayak dapat pendidikan yang lebih tinggi daripada cowok, karena ada kata-kata kayak cowok itu takut tersaingi sama cewek yang pinter kayak gitu. Nah itu kayak gimana Pak? Iya ada begitu ya. Iya itu Pak, di lingkungan saya tuh ada yang kayak gitu Pak. Jadi dia itu kayak takut gitu tersaingi sama cewek yang punya pendidikan yang lebih tinggi atau punya karir yang lebih tinggi gitu. Iya itu tadi berapa hampir mirip dengan pertanyaan pertama tadi, bahwa memang mungkin beberapa budaya begitu. Jadi ada cowok yang minder gitu ya, iya, Pak. Punya cewek pendidikannya lebih tinggi, orangnya lebih pintar gitu. Cuman itu tadi, kalau Vira bandingkan nih dengan di daerah lain apakah seperti itu? Jawabannya mungkin iya, cuman itu tadi mungkin itu kasus-kasus tertentu saja, ada di budaya tertentu saja. Karena kalau kita lihat di Fakultas Psikologi sekarang, yang yang kuliah itu lebih banyak cewek atau cowok? Lebih banyak cewek. Betul. Artinya kan sekarang kesadaran bahwa cewek atau perempuan itu sekolah sama tinggi dengan laki-laki itu kan mulai nampak gitu ya. Bahkan sekarang sudah sangat kelihatan bahwa ini kok enggak selamanya kok wanita itu enggak boleh sekolah tinggi-tinggi yang begitu sih. Ya buktinya di Fakultas Psikologi itu ya banyak cewek emang. Iya Pak, lebih banyak cewek daripada cowoknya. Iya betul. Iya. Tapi kalau pandangan mengenai cewek itu adalah kaum yang lemah sehingga sebagai laki-laki itu harus melindungi perempuan, itu bagaimana Pak? Apakah dari pandangan Pak Ratno sebagai kaum pria yang memandang wanita itu sebagai kaum lemah itu apakah benar Pak? Iya, kita balik ini ke sejarahnya ya. Jadi itu kan berangkat, kalau kita baca di literatur, berangkat dari pemahaman kuno ajaran Kristiani, bahwa dulu ketika Adam itu makan buah kuldi itu kan karena cewek, karena Hawa kan gitu ya. Akhirnya sampai zamannya Aristoteles si wanita itu dianggap sebagai defect male gitu. Defect itu gak sempurna, male itu cowok. Jadi perempuan atau wanita itu ya defect male itu. Jadi
kan berangkat dari ajaran itu. Padahal sebenarnya ya bukan defect male, dia diciptakan oleh Tuhan dua makhluk yang berbeda. Gitu ya. Jadi berangkat dari pemahaman itu. Jadi kalau kita dulu mengartikan gender itu laki-laki dan perempuan, sekarang kan tidak seperti itu. Gender itu bisa dilihat dari peran, tugas, fungsi, tanggung jawab dan sebagainya itu. Jadi berangkatnya dari sana. Kalau lagi, apakah setuju dengan istilah defect male gitu ya? Iya. Laki-laki yang tidak sempurna? Ya tidak. Menurut saya itu makhluk yang memang diciptakan Tuhan sendiri-sendiri. Pasti ada maksud yang gitu ya. Maksudnya ya itu tadi, mereka berbagi tugas, berbagi peran, saling membantu kan begitu. Itu sih kalau dari saya. Iya, baik, terima kasih Pak. Jadi kalau misalnya tadi itu kan berarti dari Pak Ratna sendiri nggak setuju kalau misalnya perempuan itu adalah kaum yang lemah. Iya. Ya. Nah, jadi banyak nih Pak permasalahan yang mungkin kita sebagai perempuan itu merasa kita diperlakukan kurang kurang disetarain gitu loh Pak sama cowok. Kayak kita tuh nggak boleh megang alat-alat cowok, misalnya kayak kita megang palu, paku itu kayak janganlah nanti gini. Nah itu gimana Pak? Iya, apa tidak bisa dipungkiri ya, untuk hal-hal tertentu serasa perbedaan itu kentara gitu. Iya. Kalau cowok tidak boleh ke dapur, kalau cewek tidak boleh pegang palu gitu ya. Iya. Sama dengan ketika taruhlah saya bekerja di satu perusahaan, saya dapat tugas dari pimpinan untuk menyeleksi karyawan bagian las. Mungkin saya tidak akan memilih cewek. Ngelas itu harus naik katakanlah ya ke cerobong asap, apakah bisa ya? Mungkin bisa, cuman jadi tadi dengan pekerjaan seberat itu ya, apakah saya juga memilih tukang las yang cewek? Mungkin itu akan jadi pertimbangan lagi gitu menurut saya. Artinya saya mungkin tetap mengutamakan yang laki-laki untuk pekerjaan itu loh ya. Karena ngelasnya saya tahu tukangnya itu harus naik ke cerobong yang tingginya mungkin 10 meter gitu. Kalau itu misal saya berikan ke cewek, ya mungkin ada pertanyaan di dalam hati kecil saya, apakah mampu, apakah tega kan gitu ya. Sama dengan ketika saya taruhlah mendapat tugas dari pimpinan untuk menyeleksi bagian chef gitu ya. Mungkin saya akan berpikir ya kalau chef ya mendingan cewek daripada cowok, meskipun dalam kenyataannya mungkin cowok sekarang ya banyak sih yang juga punya tugas jadi chef gitu. Jadi mungkin pertimbangan itu tetap ada, melihat dari pekerjaan yang dilakukan. Jadi tadi kalau pekerjaannya banyak tegang palu, iya Pak, kalau palunya kecil gitu ya. Kalau palunya kayak tukang yang membetulkan jalan, yang batunya besar-besar gitu, apakah saya menerima misal ada orang datang perempuan, Pak, saya mau jadi kerja kasar yang mukul-mukul batu, mungkin akan dipertimbangkan ulang gitu. Jadi itu beberapa contoh ya, bukan berarti yang wanita itu lemah, yang laki-laki itu lebih perkasa, lebih macam, cuman ya kita berangkat dari pekerjaannya apa sih gitu. Makanya tadi sempat saya singgung, gender itu bukan hanya laki-laki dan perempuan, cuman peran, tugas, tanggung jawab gitu. Itu sih kalau jawaban saya gitu. Baik, tadi kan dikatakan bahwasanya nanti kalau misalnya Pak Ratna itu disuruh menyeleksi atau memilih apakah ada wanita yang bisa bekerja di bagian las kayak gitu Pak ya. Nah itu kan Pak Ratna mempertimbangkan itu dari segi naluri Pak Ratna sebagai laki-laki yang harus melindungi wanita atau gimana Pak? Mungkin iya, jadi itu tadi kalau kita sekilas mempertimbangkan jenis pekerjaan, ini contohnya jenis pekerjaan akan lebih apa ya, bagi saya pribadi akan lebih nyaman ya dalam tanda kutip, lebih enak kalau tugas tukang las yang harus naik ke cerobong asap setinggi 10 meter itu ya cowok gitu ya. Contoh gini, kalau kita pernah lihat petugas ini menyebutkan nama petugas listrik yang naik ke sutet gitu.
kan setahu saya nggak pernah ada yang cewek karena mereka harus naik setinggi 100 sekian meter. Nggak pernah saya lihat itu petugasnya itu cewek. Nggak tahu ya kalau memang ada. Tapi ya itu tadi pertimbangan jenis pekerjaan itu penting. Bukan karena saya mempertimbangkan ini laki-laki yang lebih kuat, wanita lebih lemah, tidak. Tapi jenis pekerjaan itu. Contoh bukti konkret gini. Menurut Hira yang bisa bekerja multi talent itu laki-laki atau perempuan? Menurut saya perempuan. Iya betul. Ibu di rumah wis, dia gendong anak, masak, nerima telepon, ngajari anak memeriksa PR itu yang bisa ibu. Coba bapak, apakah bisa? Mungkin gosong iya, nyapu nggak bersih iya, anaknya dimarahi ya, gitu ya. Itu beberapa jenis contoh. Memang pekerjaan-pekerjaan tertentu yang bisa menyelesaikan dengan bagus, rapi gitu ya perempuan, tapi di sisi lain ya bisa cowok kan, seperti tadi multi talent pasti cewek, seperti itu. Baik, tadi kan disinggung mengenai pekerjaan yang cocok bagi perempuan itu seperti apa, bagi laki-laki itu bagaimana. Nah dari segi Pak Rato tadi kan memilih kalau misalnya dia itu pekerjaan yang kelas yang harus naik-naik gitu, itu kan lebih ke cowok kan Pak ya. Yeah. Nah, apakah ada karakteristik pekerjaan yang cocok buat laki-laki itu seperti apa, buat perempuan itu seperti apa? Yeah. Ya terima kasih. Jadi kalau kita lihat ini ya di beberapa kajian teoritis memang kan kalau kita bisa menarik satu kesimpulan memang sebenarnya kan ada bukan perbedaan sih. Ada pekerjaan yang memang lebih cocok untuk cewek, untuk perempuan, ada yang lebih cocok untuk laki-laki gitu. Kenapa? Karena balik lagi di dalam pemahaman beberapa teori, laki-laki itu kan cenderung satu berpikirnya memang logis, kan gitu ya. Kalau cowok memang menuntut sesuatu itu logis, cuman dia berpikirnya terlalu global. Mungkin contoh bapak di rumah kan gitu ya, gitu. Yeah. Datang tanggal 1, Bu atau Mak iki wis gaji aku baginya terserah kan gitu ya. Yeah. Tapi kalau cewek kan tidak bisa berpikir seperti itu. Beliau pasti akan detail. Ibu di rumah pasti dulu gitu. Detail. Gaji sekian itu dibagi tiap tanggal sekian harus melakukan. Itu kan membuktikan bahwa memang cara berpikir cewek itu detail. Makanya kalau balik lagi ke pertanyaan tadi, pekerjaan apa yang lebih cocok? Kalau menurut saya pribadi ya pekerjaan-pekerjaan membutuhkan detail dan tekun. Artinya begini, pekerjaan itu memang membutuhkan konsentrasi tinggi dan detail. Contoh misal kalau pekerjaan itu apa? Yang di pabrik rokok. Pabrik rokok. Kalau linting rokok, ya pabrik rokok. Kalau bagian produksi yang mau linting rokok itu akan kebanyakan perempuan. Karena itu tadi tugasnya kan itu tadi memasukkan tembakau, ngeling dan sebagainya. Itu kan detail loh. Dan itu tidak dilakukan 1 jam 2 jam ya, mungkin 3 atau 4 jam. Ya pekerjaan itu kalau menurut saya pribadi cocok. Jadi cewek cocok dengan pekerjaan yang detail, butuh detail, butuh ketekunan. Kalau di perusahaan apa mungkin pembukuan gitu ya. Iya, pembukuan. Itu rupiahnya bukan hanya 5 rupiah paling kecil sampai 0, sekian rupiah dan gitu ya. Itu kan butuh pekerjaan detail. Bagi saya itu sih. Jadi lebih cocok untuk pekerjaan-pekerjaan yang detail dan butuh ketekunan. Gitu. Tapi apakah karakteristik ketekunan, ketelitian itu memang bawaan dari sananya atau itu dipengaruhi sama didikan dari orang tua atau dari lingkungan gitu Pak? Oke, terima kasih. Pertanyaan menarik. Jadi kalau kita balik ke teori, perilaku itu kan dibentuk oleh natur dan nurtur gitu ya. Natur itu secara lahir seperti ini. Kalau kita bicara gender berarti ya diciptakan laki-laki dan perempuan. Tapi ada aspek kedua namanya nurtur. Nurtur itu kan proses pola asuh, pola didik, proses belajar gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi jawabannya tadi itu apakah tiba-tiba muncul? Kalau menurut saya pribadi ada proses belajar. Bagaimana dia bisa jadi perempuan yang berpikirnya detail, mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang butuh ketekunan gitu.
Jadi sekali lagi ada dua faktor itu, nutur proses pola asuh dan atur ya bawaan air. Jadi kalau kita balik ke teori, memang ada dua hal itu yang berperan ya terhadap terbentuknya satu perilaku. Satu namanya natur itu ya lahir dia membawa gen ini, kromosom ini, terus nutur ini lebih ke peran pola asuh, pola didik keluarga. Gitu. Jadi kalau tanya di awal tadi itu apakah tiba-tiba muncul gitu? Saya pikir ada dua hal ini, ada nutur, ada natur. Jadi itulah yang membentuk perilaku individu. Itu. Nah, baik Pak. Nah, kalau untuk pertanyaan apakah perilaku laki-laki yang cenderung ingin melindungi perempuan itu apakah datang dari naluri, yang dimana naluri itu kita lahir terus kita tiba-tiba langsung punya pikiran bahwa kita harus melindungi perempuan gitu, atau kita itu melihat dari pendidikan atau dari hal-hal yang diajarin sama orang tua. Menurut Pak Ratna dari yang mana Pak? Iya, terima kasih. Mungkin dua hal itu sudah jadi tetap naluri itu karena faktor bawaan tadi itu ada gen, ada kromosom dan sebagainya. Juga ada faktor-faktor di luar itu, faktor belajar. Contoh kalau kira dan teman-teman ingat di teori belajar sosial itu kan ada namanya role model. Jadi ketika individu lahir itu ada role model, ada orang-orang yang dijadikan role model bagi individu untuk berkembang. Role model itu bisa ayah, bisa ibu, bisa kakaknya gitu. Dan dari proses role model itu dia melihat, dia mengamati, mencoba satu perilaku, akhirnya terbentuklah satu perilaku tertentu gitu. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap tadi itu pertanyaan apakah ini satu naluri, apakah ini sebagai proses belajar. Menurut saya juga didukung oleh hasil proses belajar. Dia melihat kakaknya, dia melihat ayahnya, dia melihat ibunya gitu. Itu kalau kita lihat dari teorinya Bandura ya. Gitu. Nah, kalau misalnya tadi itu dibilangnya dari proses belajar ya Pak. Kalau misalnya proses belajarnya itu adalah belajar yang positif atau dia tuh melihat hal-hal yang baik yang dilakukan oleh anggota keluarganya, kayak misalnya sang ayah itu sangat menghormati ibunya dan mengajarkan hal-hal itu kepada anaknya. Nah, ketika seorang laki-laki atau pria itu memiliki perilaku tidak menghargai perempuan atau dia suka menindas perempuan, itu juga mungkin dari proses belajar yang dia lihat di keluarganya nggak sih Pak? Iya, kalau kita balik lagi ke dua hal tadi itu, natur-nutur dan sebagainya, kalau menurut saya pribadi itu tadi, perilaku itu kan hasil belajar, dikuatkan oleh tadi itu ya, oleh proses-proses yang ada di lingkungannya. Contohnya tadi kalau misal dia selama proses bertumbuh dan berkembang lebih sering melihat taruhlah kekerasan di dalam keluarganya, memori itu akan tertangkap dan perilaku itu kan akan menjadi model bagi dia ya, untuk membangun satu perilaku tertentu. Yang mungkin nanti akibatnya akan seperti itu kan gitu. Mungkin di beberapa penelitian sudah menunjukkan itu ya, artinya ketika individu dalam proses tumbuh kembangnya banyak melihat kalau istilah Vira tadi proses perilaku yang negatif gitu ya, ya dia akan membangun pemahaman seperti itu. Oh, bahwa di dalam proses relasi antara ayah dan ibu memukul itu boleh. Ya, kenapa boleh? Iya, saya sering melihat itu kok seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu tuh dinormalisasikan oleh seorang anak gitu Pak ya? Dinormalisasi itu artinya dia potret itu dia lihat dan ya benar, karena ya tiap hari mungkin dia melihat perilaku itu. Akhirnya mungkin yang dimaksud normalisasi itu ya membenarkan satu perilaku, karena benar kok saya lihat perilaku itu seperti itu kan gitu. Itu sih yang dimaksud mungkin itu ya. Jadi ada proses penguatan. Oh benar kok, boleh kok menindas, oh boleh memukul kok, seperti itu. Di teorinya Bandura seperti itu ya. Jadi untuk seseorang yang memiliki stereotip gender bahwasanya perempuan itu adalah makhluk yang lemah, perempuan tidak boleh mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, berarti bisa dikatakan bahwa
orang yang memiliki stereotip seperti itu tumbuh kembangnya di keluarganya itu memiliki hubungan yang kurang baik gitu nggak Pak? Tidak selamanya begitu saya kira kalau kita amati. Bicara ini ya, proses pembentukan perilaku. Jadi ketika lepas dari masa anak-anak, yang namanya individu itu kan proses berpikirnya sudah mulai kompleks ya. Dia bisa berpikir logis dan sebagainya, dan itu berperan. Jadi kalau perilaku itu kita lihat di tingkat usia yang dewasa, itu kan proses berpikir sudah kompleks ya, kira ya. Dia bisa membangun proses berpikir logis. Nah, kalau bisa berpikir logis, mesti ada pertimbangan tertentu. Kenapa perilaku itu dilakukan, kenapa itu tidak. Ya. Contohnya ini beberapa bulan yang lalu pernah dikerjakan oleh Bapak dan Ibu dosen. Jadi di Malang itu ada program pembekalan pranikah itu ya. Nah, itu terutama bagi calon pasangan yang tingkat usianya kalau di dalam undang-undang itu mungkin kalau tidak salah 18 atau 21. Tapi itu bagi usia yang belum di sana, belum usia 18 atau 21 itu. Kenapa di usia seperti itu anak kok dinikahkan? Salah satu faktornya mungkin ekonomi yang bisa itu. Biar ini urusan ekonomi, urusan suaminya, itu yang sama kita tadi. Ada proses berpikir lain sehingga perilaku itu dibentuk. Jadi tadi mungkin pertimbangannya adiknya masih banyak, ya wis silakan kamu mentas. Artinya mentas itu kan dia hidup dengan suaminya, urusan ekonomi, urusan rumah tangga, urusan suaminya. Mungkin ada pertimbangan itu. Gitu. Jadi untuk pikiran atau pola pikir yang seperti itu tuh apakah bisa menjadi suatu budaya gitu Pak? Iya, kalau kita tidak counter, kalau kita tidak lawan, kita membiarkan kondisi itu, wajar itu pasti akan muncul. Artinya perilaku itu tidak akan berubah ya. Mungkin akan turun temurun. Oh dulu mbaknya menikah di usia segini kok, tapi anaknya menikah di usia segini, nanti mungkin cicitnya menikah di. Proses itu kan akan berlanjut, makanya harus ada proses mengcounter itu, melawan itu dengan apa ya? Mungkin dengan sosialisasi program, mungkin dengan memberikan kesempatan yang sama terhadap laki-laki dan perempuan untuk sekolah. Gitu. Untuk gender sendiri itu sebenarnya pengertiannya apa sih Pak? Itu tadi, kalau gender itu kalau pemahaman awal itu kan perbedaan seks biologis itu ya, laki-laki dan perempuan. Cuman kalau sekarang pemahaman gender itu kan ada pemahaman peran, ada pemahaman tugas, ada pemahaman tanggung jawab gitu. Jadi bukan hanya ini tadi laki-laki dan perempuan, cuman itu tadi ada peran, ada tugas, ada tanggung jawab, terus ada peran, tanggung jawab dan fungsi. Jadi kita tidak membedakan itu berdasarkan seks biologis ya, tapi berdasarkan itu. Baik, terima kasih atas penjelasan tadi Pak Ratno. Ya. Berarti peran gender itu sebenarnya laki-laki dan perempuan itu memiliki fungsi yang berbeda-beda, sehingga perempuan dan laki-laki juga harus saling menghormati perannya masing-masing, gitu kan Pak ya. Nah, bagaimana sih Pak mengatasi apabila ada stereotip tentang perempuan itu yang nggak boleh kerja, terlalu sukses, atau dia itu harus di bawah suaminya, itu bagaimana sih Pak untuk menghilangkan stereotip yang kayak gitu Pak? Iya, bagaimana cara menghilangkan? Kalau saya pribadi itu lebih ke ini sih, lebih ke proses pendidikan. Jadi gunakan atau pergunakanlah kesempatan seluas-luasnya proses pendidikan itu, baik laki-laki maupun perempuan. Karena apa? Dengan proses pendidikan, mindset yang seperti Vira ceritakan tadi itu saya yakin bisa bisa diminimalisir, bahkan dihilangkan sama sekali melalui apa? Ya proses pendidikan itu. Sehingga nanti orang akan sadar bahwa semua individu laki-laki perempuan punya kesempatan yang sama. Kenapa ini tadi? Tujuannya kan sebenarnya
eh, bagaimana sih bekerja sama kan gitu ya. Iya. Bekerja sama itu artinya yang pandai di bidang pekerjaan detail bisa mengkompensasi laki-laki yang berpikirnya global kan. Iya. Begitu juga sebaliknya. Kalau taruhlah katanya kalau pekerjaan-pekerjaan fisik itu lebih cocok untuk pekerjaan laki-laki, yaitu bukan berarti laki-laki apa yang ingin menunjukkan dirinya bahwa dia lebih, bukan. Itu tadi proses bisa saling mengisi, saling bekerja sama, saling apa ya melengkapi peran dan tugasnya masing-masing. Ya, contoh sederhana Bang, itu kan kalau di keluarga, kalau kebetulan kita lihat, kita amati sekitar kan begitu ya, artinya ayahnya bekerja, kadang-kadang ibunya juga bekerja meskipun bukan cuma membuka warung kelontong gitu. Itu kan berbagi tugas dan peran toh. Ya saling ngisi sebenarnya itu. Jadi itu tadi salah satu cara menurut saya bisa dibuka lewat jalan pendidikan itu. Ya, baik Pak. Tadi sudah dijelaskan bahwa kita harus melalui jalur pendidikan atau kita membuka diri mengenai hal-hal yang ya mungkin dulunya dianggap tabu atau cewek itu nggak boleh. Sekarang kayak kita belajar mulai menerima bahwasanya cewek itu boleh kayak gitu Pak ya. Iya. Tapi bagaimana sih Pak caranya kita tuh mematahkan stereotip yang sudah menjadi budaya gitu Pak? Kayak tadi yang menikah di umur sekian itu kayak sebenarnya saya tuh nggak mau nikah umur sekian, tapi karena keluarga saya itu menuntut. Iya. Itu gimana Pak? Iya, kalau kita tanyakan itu ke pribadi atau individu memang susah sebenarnya. Iya. Tapi kalau menurut pendapat saya itu namanya norma aturan di dalam satu lingkup sosial, berarti harus ada peran lembaga atau organisasi yang lebih luas, bukan hanya kita bicara individu dan keluarga. Mungkin kita bicara tentang tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, mungkin tingkat pemerintahan gitu ya. Artinya mereka juga bisa mensupport supaya stereotip itu bisa patah. Itu tadi kesempatan beasiswa dibuka untuk laki-laki dan perempuan. Terus misal ada lowongan pekerjaan dibuka kesempatan untuk laki-laki dan perempuan dan sebagainya. Terus kemudian untuk taruhlah untuk bekerja di luar negeri dibuka untuk laki-laki dan perempuan. Dengan kesempatan yang sama diberikan oleh perempuan dan laki-laki, saya yakin stereotip itu bisa patah. Ya, cewek bisa kok melakukan pekerjaan itu, cowok bisa kok melakukan pekerjaan itu, begitu sih. Ya, baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Jadi kesimpulannya teman-teman, bahwasanya perempuan dan laki-laki itu memiliki perannya masing-masing, sehingga kita sebagai perempuan juga harus menghargai laki-laki sebagai ya perannya sebagai laki-laki, dan laki-laki pun juga harus menghargai perempuan, ya begitulah perannya. Jadi kita nggak perlulah kita merasa yang paling rendah atau perempuan paling tinggi atau laki-laki yang paling tinggi, karena pada dasarnya kita tuh sama-sama manusia, begitu Pak Rante ya. Iya, saling melengkapi, saling mendukung. Iya. Untuk sahabat Insomnia, jangan lupa terus dengarkan episode podcast Insomnia selanjutnya. Kalian bisa dengarkan podcast kami di Spotify Insomnia Podcast, di IGTV kita di @aslab_psy, dan channel YouTube kita di Insomnia Podcast. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di semua jejaring. Baik. Terima kasih Pak Ratno atas waktu Sama-sama, yang ya. telah disempatkan untuk menghadiri podcast kami. Terima kasih sama-sama. Ya, Pak. Semoga apa yang kita sampaikan atau obrolan kita ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua atau siapapun yang melihat podcast ini. Akhir kata, saya Vira pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.